Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguat, peneguh, dan motivasi kita menjalani hari-hari hidup kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND, kita bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari pagi ini, Kamis 31 Juli 2025, tertulis di dalam kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saya akan membacakannya sekali lagi. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat ke-20. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi, zaman, kondisi dari berbagai aspek acap kali tidak memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Waktu seakan mengejar kita. Banyak manusia saat ini yang tidak bisa mengatur waktu. Sebaliknya, dia dikejar-kejar waktu untuk mencapai banyak pencapaian dalam hidupnya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Akhirnya kita kehilangan makna dari apa sebenarnya tujuan kita yang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kondisi ini sering membuat kita semakin membuat jarak, semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga dalam keadaan-keadaan hidup, dalam situasi-situasi hidup, keputusan-keputusan yang kita ambil tidak lagi keputusan yang betul-betul kita sampaikan kepada Tuhan atau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Lebih dari keputusan-keputusan yang kita ambil melalui cara kita berpikir, keputusan-keputusan yang lebih kerap kita ambil dikala kita terdesak. Tuntutan ekonomi dan hal yang lain-lain membuat kita semakin kehilangan waktu di zaman ini untuk berdiam di hadapan Tuhan. Habakuk 2 ayat 20 ini jelas mengatakan bahwa Tuhan berada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tetap ada di hadirat-Nya. Tuhan tetap ada setia dan tidak kemana-mana. Kita kehilangan waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Itu makanya Habakuk, firman Tuhan kepada Habakuk mengatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Terkadang dalam doa hanya sebatas rutinitas, terkadang doa juga hanya sebatas keadaan-keadaan, situasi-situasi yang rutin. Akhirnya doa kita bukan bagian dari relasi dan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi doa sebatas ritual-ritual yang tanpa makna karena kondisi-kondisi kehidupan kita.
Kita juga sampai salah memahami, kita menganggap doa adalah keinginan-keinginan manusia semata, bukan menjalin relasi di hadapan Tuhan kita. Tetapi firman Tuhan dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 ini mengingatkan kita berada di hadirat Allah. Kita datang ke hadirat Allah untuk bertelut, bersujud dan berlutut, berdiam diri mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Mari kita merenung dalam kehidupan ini, memberi ruang, memberi waktu untuk diri kita berada di hadapan Allah, untuk memberikan waktu bagaimana kita bisa mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Kondisi kehidupan kita sungguh-sungguh sudah sangat miris, apalagi kita lihat bagaimana dunia pada saat ini. Ketidakadilan, banyak terjadi perang, banyak terjadi saling menyakiti, dan banyak lagi yang tidak bisa saya paparkan satu persatu. Tetapi Tuhan mengatakan kiranya dunia mau berdiam diri di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang akan memulihkan segalanya. Kita hanya diminta untuk memberikan waktu berdiam di hadirat Tuhan, agar Tuhan memulihkan. Terkadang kepanikan kita karena kondisi-kondisi tertentu membuat kita lupa dan kita kocar-kacir ke sana kemari untuk mencari solusi dari setiap situasi. Padahal firman Tuhan ingin mengatakan, berdiamlah di hadapan Tuhan, berlututlah di hadapan Tuhan, beri waktu agar kita tahu apa yang Tuhan mau, agar kita mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Berhenti bersungut-sungut atas keadaan situasi hidup. Yakin dan percaya pemulihan dari Tuhan akan hadir tepat pada waktunya, tepat pada waktu yang Tuhan tentukan jika kita mau diam di hadirat Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan dan zaman kami ini membuat kami terkatung-katung, membuat kami khawatir dan takut serta panik. Sehingga kami selalu mencari solusi sesuai apa yang kami pikirkan. Kami lupa bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Melalui firman-Mu mengajarkan kami untuk setia berdiam diri di hadapan Tuhan agar kami memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat dan ingat berikan waktu kepada Tuhan, bersujud di hadapannya, berdiam di hadapannya. Dia adalah Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Selamat melakukan aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.